seven, six, five, four, three, two. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan, kita tenangkan hati jiwa kita. Arahkan semua pikiran kita ke hadapan Tuhan. Mari kita mengagumi Allah kita yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sudah melindungi kita sepanjang minggu ini. Bawalah segala pujian, syukur dan mazmur yang terbaik bagi Tuhan. Senangkan Dia dengan segala puji-pujian yang terbaik dari hidup kita. Terima kasih Yesus.
buat semua perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Allah ada selalu bersama dengan kami, Tuhan. Kami hormati Engkau, kami kagumi Engkau. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Jesus. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia. Sempurna kasih-Mu. Kau Tuhan yang termulia. Sempurna kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Sempurna kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sempurna kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan kita. Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Tiada terselami apa yang Tuhan pikirkan. Segalanya mustahil bagi kita, tapi itu mungkin bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Tiada terselami pemikiran-Mu, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu.
segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada terselami apa yang Kau pikirkan. Segala yang indah di dalam rencana-Mu Tuhan. Kasih-Mu benar-benar sempurna dalam hidup kami. Bahwa kami terus hidup di dalam rencana-Mu Tuhan, supaya kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Tuhan,
sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur. Sama-sama katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Bahwa hidup kami menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu dan kami percaya kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Kasih-Mu itu cukup untuk memulihkan kami. Kasih-Mu itu cukup untuk menyembuhkan kami. Kasih-Mu itu cukup untuk memelihara kami. Bahwa hati kami percaya hanya kepada Engkau. Jangan biarkan kami bimbang. Jangan biarkan umat-Mu menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur memiliki Allah, memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dimanapun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan setiap umat-Mu, Engkau yang memberkati. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu sangat terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Engkau ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Dimanapun umat-Mu yang mendengarkan atau yang mengikuti ibadah ini, berbicara Engkau dengan cara yang mereka bisa mengerti sesuai dengan kebutuhan mereka. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, selamat datang. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya berdoa dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah ini, saudara tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan kita ada sampai saat ini, itu karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan putus asa, jangan kecewa. Apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, tetap letakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang lebih tahu, Dia yang lebih mengenal siapa kita, dan Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sepanjang bulan Juli ini adalah dalam penantian. Memang tema ini sangat tepat bagi kita karena kita sedang dibawa ke dalam suasana penantian. Kita selalu bertanya-tanya, kapan bisa kembali normal?
Kapan bisa kembali ibadah onsite seperti sebelumnya? Kapan kita bisa kembali bekerja seperti sebelumnya? Kapan anak-anak kita bisa kembali normal dalam sekolah? Di dalam penantian ini memang cukup melelahkan saudara. Dan kalau kita tidak kuat, kita bisa stres, kita bisa putus asa. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu yang mengendalikan alam semesta. Tuhanlah yang mengendalikan jagat raya ini. Tuhanlah yang mengendalikan sejarah dunia. Kalau Tuhan izinkan kita masuk ke dalam suasana kondisi seperti sekarang ini, percayalah Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya kehendak. Oleh karena itu di masa-masa penantian ini sebenarnya hal yang terpenting bukanlah seberapa lama penantian itu, tetapi bagaimana respon kita di dalam menantikan. Yang terpenting adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, bagi gereja Tuhan, bagi bangsa ini di dalam penantian itu. Karena kalau kita selalu bertanya-tanya sampai kapan penantian itu akan menguras energi kita. Itu akan membuat kita emosi, sehingga kita nggak bisa kreatif, sehingga kita tidak bisa berkarya maksimal. Saya percaya walaupun di masa-masa penantian, di masa-masa PPKM ini, kita tetap bisa berkarya. Kita bisa tetap melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, subtema kita pada hari ini adalah memperbaharui kekuatan Anda. Biar masa penantian ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaharui kekuatan kita, mentransformasi hidup kita. Dan saya percaya di masa-masa pandemi ini ada banyak orang yang mengalami transformasi. Transformasi di dalam pemikiran, transformasi di dalam ibadah, transformasi di dalam bisnis. Saya percaya itu. Mari kita jadikan kesempatan ini untuk kita memperbaharui, memulihkan kembali kekuatan kita, potensi-potensi yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna muda tersandung, jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mendengar yang namanya burung Raja Wali. Di ayat yang kita baca tadi, Tuhan mengumpamakan kita seumpama Raja Wali.
Raja Wali yang terbang tinggi, naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya suka dengan burung Raja Wali. Kalau saya menonton Discovery, bagaimana ketika burung Raja Wali itu terbang, bagaimana burung Raja Wali ketika dia mengincar mangsanya, bahkan rusa pun dia bisa bawa terbang, saudara. Luar biasa Raja Wali. Saudara tahu bahwa kehidupan kita ini sebenarnya ada persamaan dengan Raja Wali. Raja Wali itu bisa hidup sampai umur 70 tahun. Bukankah manusia hidupnya Alkitab katakan 70-80 tahun? Tetapi umur 40 tahun itu menjadi momen penting dalam hidup seekor Raja Wali, saudara. Umur 40 tahun. Ketika Raja Wali berumur 40 tahun, paruh Raja Wali itu sudah mulai panjang dan bengkok. Sehingga Raja Wali ini sulit untuk mematuk makanan. Selain itu cakar-cakarnya itu sudah tidak lagi tajam dan sudah mulai panjang. Tidak tajam lagi. Bulunya itu sudah mulai lebat dan panjang, saudara. Sehingga dengan bulu yang sangat lebat, dengan bulu yang panjang itu, Raja Wali akan kesulitan untuk terbang. Jadi umur 40 tahun bagi Raja Wali itu umur yang sangat menentukan. Apa yang harus dia lakukan? Di umur 40 tahun seekor Raja Wali harus memutuskan dia harus mati atau dia harus melakukan transformasi. Transformasi. Dan transformasi ini tidak singkat, saudara. Dibutuhkan lebih kurang sekitar 6 bulan. Dan prosesnya sangat menyakitkan. Jadi kalau saudara saat ini umur 40 tahun dan saudara mengalami masa-masa yang sangat menyakitkan, saudara sedang diperhadapkan kepada pilihan. Saudara mati nggak berdaya, tidak produktif, atau saudara bertransformasi sehingga saudara bisa maksimal, bisa produktif sampai nanti usia 70 tahun. Apa yang dilakukan oleh Raja Wali ketika umur 40 tahun? Ketika Raja Wali umur 40 tahun, Raja Wali akan menggunakan segenap kekuatannya. Bisa jadi itu kekuatan terakhirnya, saudara. Dia akan mencari bukit yang sangat tinggi, di mana bukit itu dia yakinkan bahwa dia aman di sana, bebas dari binatang buas. Dia akan sembunyi di sana dan dia membangun sarangnya di bukit yang sangat tinggi. Di sana dia akan tinggal lebih kurang 6 bulan, saudara. 6 bulan. Apa yang dilakukan Raja Wali di tempat itu? Yang pertama, Raja Wali akan mematuk-matukkan paruhnya ke batu yang ada di bukit itu. Dia patukkan sampai paruhnya itu patah. Patah. Dan itu tidak mudah, itu sangat menyakitkan, saudara. Setelah paruhnya patah, Raja Wali ini akan menunggu paruhnya tumbuh kembali. Setelah paruhnya tumbuh kembali, dengan paruh yang baru, dia akan mencabut kuku-kukunya.
Saudara bayangkan bagaimana sakitnya ketika kita mencabut kuku kita sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Wali. Setelah semua kukunya tercabut, dia akan tunggu sampai kuku baru tumbuh. Setelah kuku baru tumbuh, dengan kuku yang baru, dia akan mencabut bulunya satu-satu. Dia cabut satu-satu dan itu proses yang sangat menyakitkan. Setelah semua bulunya tercabut, dia akan menunggu kembali bulu yang baru. Dengan bulu yang baru ini, maka seekor Raja Wali, dia akan hidup seperti muda kembali. Kekuatannya dipulihkan. Dan dengan paruh yang baru, dengan kuku yang baru, dengan bulu atau sayap yang baru, dia bisa hidup produktif sampai umur 70 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kalau ingin melihat transformasi dalam hidup kita, ada banyak hal yang harus kita cabut dari hidup kita. Karakter-karakter kita, kesombongan kita, kemalasan kita, cara pandang kita yang tidak benar, kita harus rela mencabut itu. Dan proses mencabut itu proses yang sangat menyakitkan, tetapi tidak ada pilihan. Kita menikmati proses menyakitkan itu, bertransformasi, atau kita mati dan selesai hidup kita. Maukah kita melakukan itu? Bisa jadi saudara, waktu-waktu ini, waktu menunggu, merupakan proses transformasi dalam hidup kita. Proses 6 bulan yang sangat menyakitkan bagi seekor Raja Wali, itu akan menghasilkan kehidupan 30 tahun ke depan. Proses transformasi yang kita lakukan dalam hidup kita, itu akan menghasilkan sebuah kehidupan yang produktif, yang maksimal, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, maukah kita melakukan proses transformasi itu? Meninggalkan, melepaskan semua yang menghalangi kita untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa maju, untuk kita bisa dipakai Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dalam kitab Yesaya tadi merupakan seruan orang Israel, saudara. Seruan orang Israel kepada Tuhan. Ketika Tuhan sedang membentuk hidup mereka, karena pemberontakan mereka, karena ketidakpercayaan mereka, karena ketidaktaatan mereka, orang Israel harus dibuang ke Babel. Mereka ditindas, mereka dianiaya, diperbudak. Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Ketika kita sudah mulai hidup nyaman, ketika kita sudah mulai diberkati, kita mulai melupakan Tuhan. Kita mulai tidak taat lagi sama Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan ada banyak masalah yang membelenggu hidup kita. Tuhan izinkan ada banyak pergumulan, kesulitan yang menerpa hidup kita. Apa yang kita lakukan saat itu? Apakah kita memberontak? Kita sudah berseru, kita sudah berdoa, seolah-olah Tuhan diam.
Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, ternyata Tuhan belum menolong mereka. Ada masa-masa penantian bagi mereka. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memulihkan kembali Israel, mengumpulkan mereka kembali. Saudaraku, masa-masa penantian itu menjadi masa-masa yang sangat penting. Sama seperti seekor raja wali menantikan tumbuh paruh yang baru, menantikan tumbuh cakar yang baru, menantikan tumbuh sayap yang baru. Kalau raja wali tidak sabar, kalau dia tidak sabar saudara, dan dia tidak mau diproses, maka umur 40 tahun menjadi akhir dari kehidupan seekor raja wali. Berapa banyak anak Tuhan memutuskan berhenti untuk berkarya, berhenti untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka karena mereka nggak sabar. Mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Mereka mulai kecewa sama Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak mendengar mereka lagi. Saya mau kasih tahu, Tuhan selalu mendengar kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita hari-hari sedang dibentuk dan diproses oleh Tuhan, percayalah, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dan respon kita itu sangat menentukan apakah kita mengalami transformasi, apakah kita akan melihat bagaimana Tuhan pulihkan hidup kita, atau kita semakin terpuruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam menantikan Tuhan ada beberapa hal yang harus kita sadari, dan ada hal yang harus kita hindari dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali mencurigai Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Ketika kita mulai mencurigai Tuhan dan mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dalam hidup kita, saat itu kita akan sulit melihat jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan sulit merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Akan sulit merasakan tangan Tuhan sedang membentuk hidup kita. Kita akan berpikir bahwa Tuhan tidak ada, padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Berhenti mencurigai Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Tidak mungkin Tuhan tidak mengasihi kita. Bukankah Dia yang telah mati di atas kayu salib menebus dan menyelamatkan hidup kita? Dia tinggalkan segala kemuliaannya di sorga. Dia turun menjadi hamba demi saudara dan saya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin hari ini kita sedang diproses dan kita sedang menunggu proses itu. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Belajarlah berkata, Tuhan, lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku. Tuhan, tidak ada satupun rencanamu yang jahat dalam hidupku. Yesaya 40 ayat 27 tadi, apa yang dilakukan oleh orang Israel, saudara? Yesaya 40 ayat 27 dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Apakah engkau merasa hakmu tidak diperdulikan oleh Tuhan? Apakah engkau merasa
Tuhan mengabaikan engkau? Saat ini Tuhan bertanya kepada kita, mengapa engkau berkata demikian? Mengapa engkau berkata bahwa Tuhan itu tidak peduli? Bahwa hidupmu tersembunyi dari Tuhan dan hakmu tidak diperhatikan Tuhan. Mungkin kau berkata, kalau Tuhan peduli sama aku, kenapa Tuhan izinkan saya diperlakukan semena-mena? Kalau Tuhan memperhatikan aku, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Saya mau kasih tahu sebuah kebenaran. Kalau engkau masih ada sampai saat ini, kau masih hidup, kau masih bisa bekerja, kau masih sehat, itu bukti bahwa Tuhan memperhatikan kita. Kemarin saya melihat di sebuah media sosial, saudara, ada sekumpulan orang tengah malam sedang antri untuk mendapatkan oksigen. Untuk mendapatkan oksigen. Dan saya percaya mereka antri mendapatkan oksigen kemungkinan besar karena ada keluarganya yang terpapar atau terinfeksi COVID-19. Mereka harus antri. Dan tidak sedikit mereka harus beli, saudara. Saudara, kalau saudara masih bisa menghirup oksigen dengan nyaman, gratis, tanpa antri, itu bukti perhatian Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan saat menantikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan saat kita menantikan Tuhan? Yang pertama, mempercayakan hidup kita ke dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, perhatikan ini. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap berdaulat. Dia yang mengendalikan jagat raya. Dia yang mengendalikan sejarah dunia. Dia yang mengendalikan hidup kita. Dia tetap berdaulat dan Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Moga kita mempercayakan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menghadapi salib. Dia katakan kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Yesaya 40 ayat 28 yang sudah kita baca tadi dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, kata Tuhan. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Coba lihat alam semesta. Pandang bintang di langit, pandang matahari. Lihat hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Siapa yang membuat itu, saudara? Bukankah Tuhan? Dia atur semua dengan sempurna. Bahkan tubuh kita dia atur sempurna. Saudara coba bayangkan. Matahari itu lebih dekat dengan bumi sedikit aja dari yang sudah ditetapkan. Maka bumi ini akan terbakar, saudara. Dia yang menciptakan semua. Hikmatnya tidak terselami, pengertiannya tidak terselami. Maukah kita berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam hidupku.
Biar hikmat Tuhan itu yang memerintah dalam hidup kita, yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Ada banyak saya temukan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Itu kita karena tidak percaya kepada pengertian Tuhan. Kita lebih mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita mengandalkan hikmat kita sendiri. Kita mencari jalan kita sendiri. Kalau kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, maka kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan, kita tidak akan bersungut-sungut. Kita tidak akan takut. Karena kita tahu, kalau burung di udara Dia pelihara, bunga bakung Dia dandani, apakah mungkin Dia tidak pelihara saya yang telah Dia tebus dengan nyawanya sendiri? Tidak mungkin. Bapak Ibu, jangan cari jalan kita sendiri. Izinkan Tuhan melakukan apa yang Dia pandang baik dalam hidup kita. Seekor Raja Wali ketika umur 40 tahun, dia naik ke puncak gunung. Burung Raja Wali yang gagah, yang tidak ada ditakuti oleh dia. Sampai satu titik dia hanya bisa pasrah kepada kedaulatan Tuhan. Dia tidak bisa membuat paruhnya tumbuh sendiri. Dia tidak bisa membuat kukunya panjang sendiri. Dia tidak bisa membuat sayapnya panjang sendiri. Yang bisa dia lakukan, membuang hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara percaya sama kedaulatan Tuhan, tugas kita adalah membuang hal-hal dari hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sisanya, izinkan Tuhan melakukan apa yang Dia pandang baik. Maka Dia akan mentransformasi hidup kita. Dia berikan kita hikmat yang baru. Dia berikan kita kekuatan yang baru. Dia berikan kita semangat yang baru. Jadi apa yang harus kita lakukan saat menantikan Tuhan? Yang pertama, mempercayakan hidup kita ke dalam kedaulatan Tuhan. Mungkin saudara berkata, bagaimana mempercayakan diri kepada kedaulatan Tuhan? Saudara, saya ambil contoh sederhana. Bagi saudara yang pernah naik pesawat, saudara tidak kenal sama pilot, betul? Saudara tidak kenal sama pramugari. Tapi begitu saudara naik ke pesawat, apa yang saudara lakukan? Saudara mempercayakan hidup saudara kepada pilot. Saudara tahu saudara dibawa kemana? Saya yakin kita nggak ada yang tahu. Tapi yang perlu saudara lakukan apa? Duduk, tenang, tidak mengganggu yang lain, tidak berisik, tidak main handphone. Ikuti semua peraturan-peraturan yang ada di pesawat. Maka dipastikan saudara sampai ke tujuan. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita percayakan hidup kita ke dalam kedaulatan Tuhan, kita duduk tenang, diam, tunggu perintah. Kalau saudara di pesawat, selalu ada perintah. Seatbelt dipasang, seatbelt boleh dilepas. Boleh ke kamar mandi, tidak boleh ke kamar mandi. Begitu juga dengan kita. Duduk, tenang, nantikan apa yang Tuhan mau.
Jangan punya aktivitas sendiri sesuka hati kita. Maka dipastikan saudara akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bergantung kepada kekuatan Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 30 dikatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara, anak muda dikenal dengan kekuatannya, dikenal dengan hikmatnya, dengan kepintarannya, bukan hikmat. Dikenal dengan semangatnya. Tetapi Alkitab katakan, teruna-teruna muda pun menjadi lelah, lesu, jatuh tersandung. Orang-orang muda pun ada waktunya mereka lelah, jatuh tersandung. Anak muda cenderung mengandalkan kekuatan, saudara. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika saudara mengandalkan kekuatan sendiri, saudara akan semakin capek dan semakin bingung, semakin tidak tahu mau kemana di bawah hidup ini. Hari-hari ini saudara, rasa-rasanya kita sedang berada di sebuah lumpur hidup. Saudara tahu lumpur hidup, saudara? Ya, ketika saudara cemplung ke lumpur hidup saudara, hal terbaik yang saudara lakukan apa? Berdiam diri, menantikan pertolongan. Semakin saudara berusaha untuk keluar dari lumpur itu, saudara akan semakin tenggelam. Semakin tenggelam. Berapa banyak dari antara kita, semakin kita berusaha dengan kekuatan kita, semakin kita berusaha dengan hikmat kita, kita semakin terpuruk, kita semakin terpuruk, kita semakin terpuruk sampai kita sudah gak tahu harus bagaimana lagi. Kita gak tahu sampai kapan kondisi ini bisa berlangsung. Kita tahu sudah banyak orang mulai putus asa, sudah stres, gak tahu harus bagaimana lagi. Semua sudah dicoba. Ada guyonan di TikTok saudara, katakan seperti ini. Sejak PPKM mandiri, istri saya semakin pintar jualan katanya. Ditanya, kamu jualan apa? Hari Senin saya jualan kulkas, hari Selasa saya jualan emas, hari Rabu saya jualan apa lagi? Terserah. Saudaraku, di masa-masa ini, masa-masa yang paling tepat untuk kita datang Tuhan, aku butuh hikmat-Mu, aku butuh pertolongan-Mu, aku udah gak berdaya. Ambil waktu, retreat secara pribadi di hadapan Tuhan. Retreat secara pribadi. Sekitar tahun 2003 saya mendengar sebuah kesaksian seorang ibu di Istora Senayan, saudara. Saat itu ada sebuah pertemuan, kebetulan saya hadir. Peristiwa itu sangat berkesan bagi saya. Saya tidak pernah lupa itu, saudara. Ada seorang encim-encim kesaksian. Dia seorang encim-encim yang umurnya lebih kurang 60 tahun, saudara. 60 tahun. Dia tidak punya rumah, dia menumpang di rumah orang lain. Dikasih sebuah kamar, rumah kecil. Dia gak punya suami, dia gak punya anak. Di
Dia orang yang sangat cinta Tuhan. Kerjaannya cuma berdoa, saudara. Dia mau bisa apa lagi? Udah tua, saudara. Saat itu dia udah gak punya uang, saudara. Hidup di Jakarta. Dia berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dia berdoa, nyembah, berdoa. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah doa itu, dia katakan, Tuhan ingatkan di Alkitabnya ada uang. Kalau saya tidak salah uang itu antara 1.000 atau 5.000, saya lupa persisnya, saudara. Karena sudah cukup lama cerita ini. Dia buka, ternyata betul di Alkitabnya pernah terselip ada uang. Terus dia tanya dalam kondisi lapar, saudara, ini uang buat apa Tuhan? Dia doa. Tuhan bilang gini, coba beli jagung kering di warung dekat tempat tinggal dia. Dia beli jagung kering, terus dia tanya sama Tuhan, ini diapain Tuhan? Tuhan bilang goreng, dijadikan marning, saudara. Jagung kering digoreng, terus dibungkus dengan plastik kecil-kecil, titipkan di warung-warung kopi. Harganya 1.000-an, saudara. Ternyata dia coba taat, saudara. Begitu dia goreng, dia bungkus sesederhana mungkin, saudara. Dia titipkan ke warung kopi dekat dia tinggal. Setelah dia titipkan, dia kembali ke kamarnya, dia berdoa, Tuhan, aku pasrahkan hidupku ke dalam anugerah-Mu. Apa yang dilakukan dia saat itu? Gak lama kemudian sang pemilik warung itu datang, mengetuk pintu kamarnya. Ci, jagungmu habis loh. Loh, dikasihlah uang. Tentu uangnya jauh lebih banyak, saudara, dari sebelumnya. Uang yang ada dia tanya Tuhan, Tuhan ini uang buat apa? Dia bilang. Dia doa lagi, dia doa. Tuhan bilang, beli jagung lebih banyak lagi. Goreng titip lagi katanya. Titip kedua warung. Dia goreng lagi, saudara. Dengan semangat, saudara. Walaupun perutnya lapar. Dia titip lagi ke warung, saudara. Ke warung kopi. Nggak lama kemudian, sang pemilik warung ketuk lagi pintu kamarnya. Dia bilang, Cik, jagungmu habis loh. Kalau buat jangan cuma sedikit dong, buat yang agak banyak dong katanya. Encem ini bilang, saudara, sorry pak, saya nggak punya uang beli jagung, beli minyak semua. Sang pemilik warung bilang gini, udah gini aja, saya beli jagungnya, saya beli minyak. Kamu goreng, kamu titip katanya. Dimodalin dia sederhana, saudara. Modalin. Dia goreng, dia titip di beberapa warung, habis itu dia doa, saudara. Tentu dia udah bisa makan hari itu, saudara. Dan itu tiap hari dia kerjakan, tiap hari dia kerjakan. Dia hanya hidup dari tuntunan Tuhan. Setiap dia dapat uang, dia tanya Tuhan ini uang buat apa? Saudara tahu? Dalam waktu 1 tahun dia bilang. Dalam waktu 1 tahun. Encim yang 60 tahun ini. Yang hanya jualan marning. Bisa beli rumah walaupun sangat sederhana di Jakarta. Dimulai dari mana? Penyerahan total kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan baru bekerja mengangkat hidup kita ketika kita berkata sama Tuhan, God, I'm surrender. Aku berserah kepada Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik. Seringkali kepintaran kita membuat kita gak bisa melihat mujizat Tuhan. Mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengalaman kita, membuat kita gak bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita.
Orang-orang muda menjadi lelah, lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Kalau engkau selama ini terlalu mengandalkan kekuatanmu, akhirnya engkau capek. Apapun yang kau lakukan gagal. Itu merupakan undangan dari Tuhan untuk kita mau datang berserah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh hanya mengandalkan Dia, sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada Dia. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat, pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hari-hari ini kita hidup di tahun kering, saudara. Tetapi Alkitab berjanji, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, gak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Biar di masa-masa pandemi ini, di masa-masa kering ini, kita tetap produktif, kita tetap berbuah, kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, karena kita mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan membela hidup kita, Tuhan yang akan memelihara hidup kita, Tuhan yang akan menolong hidup kita. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Mengizinkan Tuhan memulihkan kekuatan kita. Izinkan Tuhan memulihkan kekuatan kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, saudara ya, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu 6 hari. Hari ke-7 itu hari beristirahat. Kenapa? Karena Tuhan mau ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana kita beristirahat, bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, disitulah kekuatan kita dipulihkan, saudara. Sama seperti seekor Raja Wali tadi. Dia harus beristirahat 6 bulan sehingga kekuatannya dipulihkan. Saya sempat berpikir, saudara, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Bisa jadi karena Tuhan menghindarkan dunia ini dari kehancuran yang lebih dahsyat. Pemanasan global, polusi udara. Tuhan izinkan bumi ini istirahat, saudara. Tuhan izinkan bumi ini istirahat. Mungkin selama ini kita sudah terlalu capek, saudara. Hari-hari kita pakai untuk bekerja. Kita gak punya waktu buat anak kita, buat pasangan kita. Kita tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Kita gak punya waktu untuk beribadah. Kita gak punya waktu untuk menyembah, untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita lelah, capek, stres, memberontak, bersungut-sungut.
Tuhan izinkan semuanya nih, supaya kita istirahat sejenak. Tidakkah banyak kita dengar di masa-masa COVID ini, yang dulunya orang gak peduli sama Tuhan, akhirnya mereka dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Yang dulunya gak punya waktu terhadap keluarga, akhirnya bisa punya waktu dengan keluarga. Yang dulunya gak punya waktu olahraga, gak peduli olahraga, di masa pandemi ini mulai punya waktu untuk olahraga. Saya ini orang yang senang olahraga, saudara. Tapi saya sempat berhenti lama olahraga. Tapi sejak saya kena COVID, saudara, satu keluarga kena COVID, akhirnya saya menyadari betapa pentingnya olahraga. Sehingga sejak saat itu sampai sekarang, sebisa mungkin saya paksakan 5 kali seminggu saya olahraga, saudara. Saya olahraga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan hikmat kita, memulihkan kreativitas kita, memulihkan kasih kita. Biar masa-masa penantian ini bukanlah kesempatan bagi kita bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Tetapi biar masa-masa penantian ini merupakan kesempatan kita punya banyak waktu untuk duduk di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar banyak hal. Bukankah di masa-masa COVID ini banyak orang semakin tambah pintar, semakin pintar tentang kesehatan. Ibu-ibu semakin pintar tentang masakan, saudara. Akhirnya muncul usaha-usaha baru. Semakin pintar untuk berdagang, saudara. Dulu gak berpikir jualan online, sekarang jadi pintar jualan online. Ada kekuatan baru yang Tuhan keluarkan dari diri kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama, mempercayakan hidup kita ke dalam kedaulatan Tuhan. Yang kedua, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Orang pintar pun hari-hari ini, saudara, bingung cara menangani COVID ini, saudara. Bingung menangani krisis ekonomi ini. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah bingung, saudara. Tuhan tidak pernah bingung. Dia tahu solusi dalam hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi solusi atas permasalahan kita. Dia tahu apa yang menjadi solusi atas sakit penyakit kita. Pertanyaannya, maukah kita mengandalkan Dia dan berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri? Yang terakhir, biar Tuhan yang memulihkan. Ambil waktu retreat, saudara. Retreat pribadi. Masuk ke ruang doa. Menyembah Tuhan. Mengizinkan Tuhan memulihkan. Mengizinkan Tuhan berbicara. Hentikan sejenak handphone kita, saudara. Hentikan semua aktivitas kita. Tanya Tuhan, apa maumu? Bila perlu ambil doa puasa. Ambil doa puasa. Tuhan, tuntun sertai langkahku. Apa yang harus saya lakukan? Dan saya percaya masa penantian ini akan membuat kita naik level. Bukan malah turun, tapi kita akan naik. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Persiapkan dirimu untuk terbang tinggi, berlari dan berjalan, namun engkau tidak letih dan lesu. Saya justru melihat di masa-masa pandemi ini, ada banyak orang lebih produktif dari sebelum masa pandemi. Lebih berkarya daripada sebelum masa pandemi. Apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya, mereka bisa melihat peluang. Mereka bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan di generasi kita ini. Tetapi kalau kita hanya bersungut-sungut, kita akan menjadi korban, saudara. Dan saya percaya, semua pergumulan, kesulitan, masalah yang Tuhan izinkan, itu tujuannya supaya kita lebih mengenal Tuhan, mengerti kehendak-Nya, supaya kita bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Asal kita bisa merespon dengan cara yang benar, menyikapi dengan cara yang benar, maka kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Kalau saudara dan saya sampai sekarang masih hidup, Tuhan masih sediakan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan masih ingin memakai setiap kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala kita. Thank you Lord Jesus. Dimanapun saudara yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, mungkin engkau berkata sudah capek. Tuhan bilang belum. Aku ada bersama dengan engkau. Aku sedang mempersiapkan engkau, kata Tuhan. Maukah kita mempercayakan hidup kita ke dalam kedaulatan Tuhan? Maukah kita berhenti mengandalkan kekuatan kita? Maukah kita mengizinkan Tuhan memulihkan hidup kita? Ketika kita mau melakukan itu, maka hari-hari yang akan kita lalui menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang penuh dengan pengharapan, hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama pohon yang ditanam di tepi air. Tidak peduli musim panas, tidak peduli musim dingin. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, mau COVID-19, mau tidak ada COVID-19, bukan ini yang menentukan hidup kita, saudara. Yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh bergantung, berharap, menanti-nantikan Dia. Dia tahu bagaimana caranya memelihara hidup kita. Kalau burung pipit di udara Dia pelihara, bunga bakung ditanam di taman Dia dandanin. Dia tahu bagaimana caranya memelihara kita. Dia tahu bagaimana caranya mendandani kita. Mari serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapa, Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Engkau tahu, mungkin hari-hari ini kami sedang letih, lesu, putus asa, capek. Pulihkan umat-Mu, pulihkan kekuatan umat-Mu. Segala intimidasi iblis kami tolak dalam nama Yesus. Kami tahu hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kami tidak ditentukan oleh COVID-19. Hidup kami ditentukan oleh Tuhan. Mari saudaraku bangkit. Bangkit dari segala
segala ketakutanmu, bangkit dari segala keputusasaanmu. Tuhan ada beserta dengan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia mengasihi kita. Pulihkan umatmu Tuhan. Pulihkan kekuatan umatmu. Pulihkan. Yang sakit aku perintahkan saat ini engkau sembuh. Apapun sakit penyakitmu, apakah engkau sakit COVID-19 atau penyakit yang lain, aku perintahkan segala sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Engkau hari ini yang kekurangan hikmat, terima hikmat, terima ide yang berasal daripada Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang selama ini usahamu selalu gagal, aku perintahkan segala kutuk kegagalan dipatahkan dalam nama Yesus. Kau diberkati oleh Tuhan. Engkau yang mulai putus asa, Tuhan berikan pengharapan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tolong aku. Ku berdoa tolong aku. Penuh kemuliaan-Mu, tolong aku. Bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tolong aku. Ku berdoa tolong aku. Penuh kemuliaan-Mu, tolong aku. Bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami datang merendahkan hati kami, membawa bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang berdaulat atas sejarah dunia, berdaulat atas alam semesta, berdaulat atas Indonesia. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di bangsa ini tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi di bangsa ini, karena Tuhan punya maksud. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdiri mewakili bangsa ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa ini. Hanya Tuhan yang sanggup menolong bangsa ini. Hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan bangsa ini. Berkati Indonesia. Kasihani bangsa ini Tuhan. Buat bangsa ini mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Buat para pemimpin-pemimpin bangsa ini mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Buat penduduk bangsa ini mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Buat gereja Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Buat umat Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Pulihkan Indonesia. Kasihani bangsa ini. Kasihani Tuhan, tolong bangsa ini Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin. Berkati semua menteri dan semua staf-stafnya. Berkati semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil, RT, RW, semua pegawai BUMN, semua orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini Tuhan. Berkati mereka. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan.
Biar setiap kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan semua berasal daripada Tuhan. Segala rancangan orang jahat atas bangsa ini biar digagalkan dalam nama Yesus. Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, semua gugus tugas, semua orang yang menangani pasien COVID, yang menangani COVID ini, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, pulihkan mereka, berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru Tuhan. Tolong mereka Tuhan, jamah setiap orang-orang yang terpapar COVID-19 hari-hari ini Tuhan. Ketika mereka isoman Tuhan, ketika mereka ada di ICU, ketika mereka sedang dirawat, Roh Kudus jamah mereka, buka dan celikan mata rohani mereka untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi kota ini. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi terang. Sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sama seperti Engkau memakai Yusuf. Engkau yang memakai mereka menjadi berkat atas bangsa ini. Kami serahkan bangsa dan kota kami ke dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, semua jemaat tanpa terkecuali, kami minta perlindungan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Engkau yang menuntun langkah-langkah kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang sakit hari ini, apapun sakit penyakit mereka, kami perintahkan sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka, Tuhan Yesus yang memulihkan mereka. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai umat-Mu sepanjang minggu ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami persembahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarganya, anak cucu menantu. Kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Jagai mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Tuhan lindungi mereka, berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Pak, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Kami sungguh serahkan seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi, jagai, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan dari segala keinginan-keinginan yang jahat, dari keputusan-keputusan yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau sedang mengikuti ibadah ini, mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada selalu bersama dengan kita, Dia Allah Immanuel. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ibadah kita selesai, sampai bertemu di dalam ibadah live streaming atau ibadah online di minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.